Soal gambar Yesus di Ka'bah, semua yang tersembunyi akan diketahui. Lukas 12 ayat 2. Buya Syakur namanya sedang naik daun di kalangan Islam maupun Kristen karena membuat satu statement bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Yesus dan Bunda Maria. Dan ketika berhala-berhala akan dimusnahkan dari Ka'bah, maka dikatakan Nabi Muhammad melarang supaya gambar Yesus dan Maria itu jangan dimusnahkan. Setidaknya itu yang kita dengar dari ungkapan Buya Syakur. Sejak Buya Syakur mengungkapkan hal tersebut, maka bermunculanlah di medsos berbagai seranggahan dari para ustadz ataupun youtuber Islam tentang pernyataan Buya Syakur tersebut. Tetapi sangat disayangkan, panjang lebar penjelasan itu bahkan tidak menjelaskan apa-apa, apakah gambar Yesus itu ada atau tidak. Bahkan Buya Syakur balik dibully habis-habisan. Tetapi itu tak penting buat kita dan tidak ada hubungan dengan iman Kristen. Tetapi seandainya gambar itu benar-benar ada, maka digenapilah apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Lukas 12 ayat 3. Sebenarnya kita tidak berkepentingan apapun di situ, karena itu bukan masalah kita. Yang diangkat adalah firman Tuhan, apa yang tersembunyi akan dibukakan sekali waktu. Boleh jadi masalah gambar Yesus dan Maria ada di dalam Ka'bah ini sudah diketahui atau sudah diperdebatkan puluhan atau ratusan tahun silam, di mana komunikasi belum secanggih sekarang. Jika Anda lahir 20 tahun silam, Anda mungkin masih menikmati alat komunikasi seperti ini. Dan kita tidak pernah menyangka teknologi informatika akan secanggih sekarang, di mana apa saja bisa menjadi viral. Seperti cerita gambar Yesus dan Maria ada dalam Ka'bah, mungkin sudah diketahui sejak zaman dahulu, tetapi viralnya baru hari-hari ini. Dan itu berkat adanya internet. Kalau tidak ada internet, tidak ada media sosial, maka berita itu tidak pernah menjadi viral. Jadi yang kita bahas di sini bukan soal ada atau tidaknya gambar Yesus dan Maria di Ka'bah, tetapi soal diungkapkannya segala misteri, segala yang tersembunyi, segala yang tertutup dan rahasia akan diungkapkan pada akhir zaman. Bukan hanya soal gambar Yesus di Ka'bah, tapi segala aspek kehidupan di dunia ini akan diungkapkan melalui internet, baik itu hal yang baik, hal yang jahat, hal yang suci, mulia, ataupun hal-hal yang najis, semua akan terungkap. Segala dosa dan bentuk kejahatan yang disembunyikan akan terungkap sekali waktu melalui media sosial ini. Yesus tidak pernah menyebut internet, tapi ternyata internetlah yang mengungkapkan semuanya. Dengan demikian, nubuatan Yesus digenapi. Ada lagi yang akan mengguncangkan dunia IT pada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan munculnya Yesus Kristus ketika dia datang pada kali yang kedua. Peristiwa terbesar yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu Yesus datang pada kali yang kedua, dan semua orang akan melihat kedatangan itu. Dalam Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Semua mata akan memandang kedatangan Yesus kembali kedua kali ke dunia ini. Kalau Yesus datang kembali pada kali yang kedua di Bukit Zaitun di Israel,
tempat di mana dia terangkat ke surga, kita yang di Indonesia mungkin tidak akan melihatnya. Kemungkinan besar kita hanya dapat melihatnya di handphone. Apakah Yesus pernah menyebut handphone? Tidak. Yesus hanya berkata, semua mata akan memandang dia. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, sekali waktu di handphone Anda akan muncul secara live Tuhan Yesus turun dari surga bersama bala tentara surgawi untuk mengangkat gereja Tuhan, dan itu akan disaksikan oleh semua mata manusia. Ada dua pilihan untuk Anda. Anda melihatnya di handphone atau Anda terangkat ke surga dan meninggalkan handphone Anda.